Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Askana Pansauki, dengan NIM 3 di paling belakang, yaitu 111. Dan ada juga Muhammad Torik Aziz, yang NIM-nya berapa? NIM 3 digit di belakang 101. Dan Abdurrahman Syafiq dengan NIM. Tiga digit terakhir 115. Oke, di sini kita akan menjelaskan peta Carnot dan juga metode Quine-McCluskey yang mana digunakan untuk menyederhanakan sebuah fungsi logika yang kompleks agar menjadi suatu fungsi yang lebih sederhana. Langsung kita ke peta Carnot terlebih dahulu. Nah, nah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Aziz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Yang pertama di sini ada 3 bagian presentasi yang akan kita lakukan hari ini, yaitu dari definisi peta Carnot, terus ada SOP dan POS, terus yang terakhir ada pemvisualisasian dan jenis-jenis dari peta Carnot itu sendiri. Oke, slide selanjutnya. Ya, penyederhanaan fungsi boolean. Contoh, f dalam kurung x, y itu sama dengan x aksennya ditambah x y aksen ditambah y aksen, disederhanakan menjadi f dalam kurung x, y sama dengan x aksen plus y aksen. Penyelesaian penyederhanaan fungsi boolean dapat melalui 3 cara, yaitu secara aljabar, secara peta Carnot, dan terakhir dengan cara metode tabulasi. Ya, selanjutnya ada definisi dari peta Carnot itu sendiri, yaitu metode yang melakukan penyederhanaan fungsi boolean dengan cara memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah peubah atau variabel yang dimasukkan. Peta Carnot memvisualisasikan kombinasi input dan output dalam tabel yang terstruktur. Tabel ini disusun dalam bentuk matriks dengan entry mewakili nilai logika 0 atau 1 dari fungsi boolean yang sedang dianalisis. Setiap kombinasi input yang diwakili oleh satu entry dalam tabel. Penyederhanaan fungsi boolean dengan Keymap dapat dilakukan secara SOP maupun POS. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Askana Bansauki. Oke, Kamu dulu selanjutnya sih. yaitu SOP dan PS. 1 SOP sampai dan 4. PS adalah dua jenis metode kanonik yang digunakan dalam aljabar boolean. Kedua bentuk ini digunakan untuk mempresentasikan fungsi boolean itu sendiri. Yang pertama kita akan mencari tahu apa itu SOP. SOP adalah bentuk ekspresi boolean, di mana fungsi boolean mewakili sebagai jumlah atau sum dari beberapa kelompok atau produk dari variabel boolean yang dikalikan atau tanpa negasi. Contoh dari SOP itu yaitu misalkan ada fungsi yang bervariabelkan X, Y, dan Z. Sama dengan X aksen, Y aksen, dan Z. Plus X, Y aksen, dan Z aksen. Plus X, Y, Z. SOP dapat disebut juga sebagai minterm. Dalam SOP, nilai variabel yang benar 0, maka variabel tersebut akan memiliki tanda petik 1. Contohnya misalkan X sama dengan 0, maka tanda untuk X yaitu X petik 1 atau X aksen gitu. Nah, selanjutnya kita akan menyampaikan suatu pos. Pos adalah bentuk ekspresi boolean di mana fungsi boolean diwakili sebagai perkalian atau produk. Pos ini bisa disebut sebagai max term ya. Terus dari beberapa kelompok sum dari variabel booleannya ditambahkan dengan atau tanpa negasi. Contoh f dalam kurung x y z sama dengan x plus y plus z, terus dalam kurung lagi x plus y aksen atau y petik 1 plus z, terus x plus y aksen plus z aksen. Seperti yang saya bahas tadi, pos ini bisa disebut juga sebagai max term. Lalu dalam POS, nilai variabel yang bernilai 1, maka variabel tersebut akan memiliki tanda petik. Contoh Y sama dengan 1, maka tanda untuk Y adalah Y aksen. Nah, selanjutnya akan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Abdurrahman Syafiq.
Oke, di sini selanjutnya ada tabel penulisan SOP dan POS. Oke, bisa dilihat di sini perbedaan dari midterm dan max term. Di sini midterm ini menggunakan dalam satu termnya ini menggunakan kali ya, sedangkan untuk max term ini menggunakan tambah. Dan juga untuk menggunakan aksen, untuk midterm sendiri menggunakan aksen apabila ada variabel yang bernilai 0, sedangkan sebaliknya max term menggunakan aksen untuk variabel yang bernilai 1. Oke, di sini mungkin dari teman-teman ada yang belum paham untuk cara menentukan M0, M1, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa ditandain saja dimulai dari kolom paling kanan, itu dimulai dari angka 1, semakin ke kiri ini akan bertambah kelipatan 2 gitu. Jadi kalau misalnya ada kolom lagi ini, maka misal kolom Z ini ya, maka akan nilainya sini penandanya adalah 4. Oke, di sini kita selanjutnya memperhatikan nilai satu yang muncul dari dua variabel ini ya. Oke, dari baris pertama ini di sini nggak ada nilai satunya, maka min-termnya ini kita tuliskan sebagai M0. Oke, di baris selanjutnya di sini nilai 1 hanya ada di kolom Y. Kolom Y ini penandanya adalah 1, maka di sini min-termnya dituliskan M1. Selanjutnya, di baris ketiga, nilai 1 hanya ada di kolom X. Kolom X ini penandanya 2, maka di sini min-term kita tuliskan sebagai M2. Dan terakhir, di baris terakhir, nilai 1 ada di kolom X dan Y. Jadi M1 ditambah M2 menghasilkan M3. Oke, selanjutnya, cara menyatakan tabel kebenaran dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Yang pertama, SOP. Perlu diketahui, SOP adalah kombinasi nilai penuh yang menghasilkan fungsi yang bernilai 1. Dapat dilihat di tabel, baris yang menghasilkan fungsi bernilai 1 adalah baris yang variabel X, Y, dan Z bernilai berurutan sebagai berikut. 001, 100, dan 111. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jelaskan di slide sebelumnya, maka fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP adalah fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z plus X, Y aksen, Z aksen plus X, Y, Z. Atau dengan menggunakan lambang min-term dapat sebagai berikut, fungsi X, Y, Z sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M7 sama dengan sigma 1,4,7. Oke, selanjutnya yang kedua adalah POS. Yang kedua ini ada POS. Perlu diketahui POS adalah kombinasi nilai penuh yang menghasilkan fungsi yang bernilai 0. Dapat dilihat di tabel, baris yang menghasilkan fungsi bernilai 0 adalah baris yang variabel X, Y, dan Z bernilai berurutan sebagai berikut: 000, 010, 011, 101, dan 110. Maka fungsi boolean dalam bentuk kanonik POS ya, maaf. POS adalah fungsi X, Y, Z sama dengan dalam kurung X ditambah plus Y plus Z, X dalam kurung X plus Y aksen ditambah Z, dalam kurung X plus Y aksen ditambah plus Z aksen, dalam kurung X aksen ditambah Y ditambah Z aksen, dalam kurung X aksen ditambah Y aksen ditambah Z. Atau dengan menggunakan lambang min-term dapat sebagai berikut: fungsi X, Y, Z sama dengan M0 ditambah M2 ditambah M3 ditambah M5 ditambah M6 sama dengan sigma 0,2, 3, 5, 6. Oke, di sini selanjutnya macam-macam pemvisualisasian peta Carnot. Jadi di sini pemvisualisasian peta Carnot ada 3, yaitu dengan 2 peubah, dengan 3 peubah, dan dengan 4 peubah. Jadi di sini diisi oleh M0, M1, M2, dan seterusnya.
Untuk cara menentukan minterm atau makternya sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Oke, next. 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 Oke, di sini kita masuk ke jenis-jenis beta Carnot. Yang pertama ada pasangan, yaitu dua buah nilai satu yang sejajar. Jadi di sini kita mudahnya untuk mencari fungsi x, y, z ini. Di sini bisa dilihat di tabel, kita perlu memperhatikan kolom wx 11 dan kolom garis wx 11 dan kolom yz 11 dan 10. Di sini karena barisnya cuma ada satu, maka kita bisa langsung memasukkan saja di sini wx. Oke, di kolomnya ini kita cari variabel mana yang berubah di sini. Jadi di kolom yang pertama ini kan 11, di kolom keduanya ini 10. Jadi di sini nilai z-nya kan berubah dari 1 menjadi 0. Jadi di sini nilai z-nya ini tidak kita sertakan. Maka nilai dari fungsi x, y, z adalah wxy. Oke, yang kedua ada kuat. Yang kuat belum. Yang kedua ada kuat. Yang kedua ada kuat, yaitu 4 buah nilai 1 yang sejajar. Di sini bisa dilihat di tabel, kolom dan garis yang perlu kita perhatikan adalah baris wx 11 dan semua kolom yz ya. Jadi sini karena wx jadi karena di sini barisnya cuma ada satu, maka bisa kita langsung masukkan ke sini. Dan di sini dalam kolom yz-nya ini semua variabelnya berubah ya. Dari yang y ini nilainya 0, di baris pertama nilainya 0, di baris ketiganya berubah jadi 1. Dengan z-nya ini dari baris pertama nilainya 0, di baris keduanya nilainya 1. Jadi kalau variabel y dan z-nya berubah. Jadi kalau variabel y dan z-nya ini tidak kita sertakan, maka fungsi y, x, y, z sama dengan wx. Oke, yang ketiga ada oktet, yaitu 8 buah nilai 1 yang sejajar. Oke, mengikuti dari cara yang sudah saya jelaskan tadi, simpulannya adalah setelah disederhanakan, fungsi x, y, z sama dengan w. Baik, mungkin itu cukup untuk penjelasan dari peta Carnot. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi tentang materi yang berjudulkan tentang metode Quine-McCluskey. Nah, Quine-McCluskey ini adalah sebuah metode untuk menyederhanakan, sebenarnya konsepnya sama seperti peta Carnot, yaitu menyederhanakan fungsi logika kompleks untuk menjadi suatu fungsi logika yang lebih sederhana agar mudah dibaca, namun terdapat perbedaan antara keduanya di bagian prosesnya. Langsung aja kita masuk ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Aziz. Maaf, Muhammad Aziz, mic-nya belum nyala. Oke. Dalam elektronika digital, fungsi boolean digunakan untuk merepresentasikan logika dalam sistem digital. Fungsi-fungsi ini terdiri dari variabel-variabel logika, misalnya logika A, B, dan C, dan operator logika seperti AND, OR, dan NOT. Fungsi-fungsi boolean yang kompleks dapat terdiri dari banyak variabel logika, dan tugas kita adalah untuk menyederhanakannya agar lebih efisien dan lebih mudah dipahami. Metode Quine-McCluskey digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean dengan banyak variabel, terutama yang lebih dari 4. Pendekatannya adalah dengan membuat tabel yang membuat minterm atau maxterm sebagai baris dan variabel-variabel sebagai kolom. Kemudian minterm atau maxtermnya dikelompokkan berdasarkan jumlah bit yang berbeda.
Ya, pengertian dari metode Quine-McClatchy sendiri adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika boolean dengan menggunakan teknik perbandingan dan kombinasi antara minterm dan maxterm. Metode ini merupakan pengembangan dari metode McClatchy yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk diimplementasikan. Metode Quine-McClatchy merupakan algoritma yang efektif untuk menyederhanakan fungsi logika boolean dengan variabel yang banyak, dengan menggunakan pendekatan tabulasi dan kombinasi sistem yang sistematis. Metode ini menghasilkan ekspresi boolean yang lebih sederhana dan efisien. Maxterm dan minterm. Minterm, minim atau minimal term adalah bentuk representasi fungsi logika yang dinyatakan sebagai produk atau N dari variabel-variabel logika atau komplementasinya. Dalam minterm, setiap variabel logika muncul tepat satu kali dalam bentuk yang asli atau dalam bentuk komplementasinya. Contoh dari minterm adalah berikut. M0 sama dengan A plus B plus C. Terus ada M1 A plus B plus C aksen. M2 A plus B aksen plus C. Dan M3 A plus B aksen plus C aksen. Lalu yang kedua ada maxterm. Maxterm atau maximal term di sisi lain adalah bentuk representasi fungsi logika yang dinyatakan sebagai penjumlahan atau OR dari variabel-variabel logika atau komplementasinya. Dalam maxterm, setiap variabel logika yang muncul tepat satu kali dalam bentuk yang asli atau dalam bentuk komplementasinya. Contoh, M0 adalah A aksen, B aksen, C aksen. M1 A aksen, B aksen, C. M2 A aksen, B, C aksen. M3 A aksen, B, C. Logika kompleks. Fungsi logika kompleks adalah fungsi logika yang terdiri dari beberapa variabel dan memiliki banyak kombinasi input. Fungsi-fungsi ini seringkali sulit dipahami dan sulit untuk disederhanakan dengan cara manual. Metode Quine-McClatchy adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika yang kompleks. Fungsi kompleks ada seperti yang sudah tertera di gambar ya, terus disederhanakan menjadi A, B, C, Y, X, 0. Y sama dengan BC. Oke, selanjutnya ada prinsip dari metode Quine-McClatchy. Prinsip di sini sebenarnya disebut sebagai kayak fondasi tahap-tahapan dari metode Quine-McClatchy ini. Yang pertama yaitu ada identifikasi dan pengelompokan minterm itu. Terus yang kedua ada pembentukan grup primer atau primer implicans. Yang ketiga ada pembentukan table minterm dan don't care. Terus yang keempat ada penemuan implikasi esensial. Yang kelima ada proses merging atau penggabungan. Dan yang keenam penemuan implikasi tak terhitung. Yang terakhir yaitu adalah penyederhanakan implikasi esensial dan tak terhitung. Dan prinsip ini akan dibahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Nah, berikutnya yaitu transformasi fungsi logika kompleks menjadi tabel. Di sini berguna untuk mengubah fungsi logika yang kompleks tadi, yang berbentuk kayak F, A aksen B, dan lain-lainnya menjadi tabel. Nah, di tabel ini akan diproses agar menjadi sebuah logika kompleks yang disederhanakan. Yang pertama yaitu di sini ada identifikasi variabel input. Dalam transformasi fungsi logika menjadi tabel kebenaran, identifikasi semua variabel input yang terlihat. Misalnya jika ada variabel A, B, dan C, tabel kebenaran akan memiliki kolom untuk setiap variabel tersebut. Terus yang kedua yaitu ketika kita sudah mengidentifikasikan, yang kedua yaitu tentukan jumlah baris dalam tabel. Jumlah baris dalam tabel kebenaran ditentukan oleh jumlah kombinasi input yang mungkin terkait dengan variabel input. Dan untuk n variabel input, tabel kebenaran akan memiliki dua pangkat n baris. Misalnya, jika terdapat 3 variabel input A, B, C, maka tabel kebenaran akan memiliki 8 baris karena 2 pangkat 3, yaitu sama dengan 8. Nah, setelah kita menentukan jumlah barisnya dan juga mengidentifikasikannya, yang ketiga yaitu tentukan nilai output untuk setiap kombinasi input. Isi tabel kebenaran dengan menentukan nilai output fungsi logika untuk setiap kombinasi inputnya. Misalnya, dalam fungsi logika dengan variabel input A, B, dan C, letakkan nilai output.
yang sesuai dalam kolom output tabel untuk step kombinasi input. Nah, yang terakhir, step terakhir untuk mengubah fungsi logika kompleks menjadi tabel, yaitu isi nilai output untuk step kombinasi input. Isi tabel kebenaran dengan kombinasi input dan nilai output yang telah ditentukan secara akurat, yang kita tentukan di tahap ketiga tadi. Terus setiap baris mewakili satu kombinasi input, dan kolom output berisi nilai output yang sesuai. Oke, seperti yang saya janjikan tadi, berikut adalah tahap-tahap dari metode Quine-McCluskey. Yaitu yang pertama, identifikasi semua minterm yang ada dalam fungsi logika kompleks. Yang kedua, buat primer implikans dengan mengelompokkan minterm yang tidak dapat digabungkan dengan minterm lainnya dalam grup yang sama. Yang ketiga, ada bentuk tabel minterm dengan menggunakan grup primer dan tentukan nilai output untuk setiap minterm. Identifikasi implikasi esensial, gunakan implikasi esensial tadi yang telah kita identifikasi untuk mengeliminasi minterm terkait dari tabel minterm. Terus yang kedua itu lakukan penggabungan dengan membandingkan minterm yang berdekatan dalam grup untuk membentuk implikasi tak terhitung. Terus yang rangka selanjutnya yaitu sederhanakan implikasi esensial dan tak terhitung yang ditemukan. Yang terakhir yaitu hasil akhir penyederhanaan merupakan fungsi logika yang disederhanakan dengan metode Quine-McCluskey. Yang selanjutnya yaitu adalah implikasi dari metode ini. Metode McCluskey dalam mengubah logika kompleks menjadi logika yang lebih sederhana. Yang pertama, identifikasi. Misalkan fungsi logika kita adalah F dalam kurung A, B, C sama dengan sigma 1, 3, 5, 6. Itu adalah variabel yang kita akan cari untuk disederhanakan gitu. Nah, minterm yang terlibat adalah M0, A aksen, B aksen, dan C aksen, M1, A aksen, B aksen, dan C, M3, A aksen, B, dan C aksen, terus dan M5, AB, dan C aksen. Setelah kita mengetahui identifikasikan apa yang ingin disederhanakan dan mintermnya, selanjutnya yaitu mengelompokkan data primer. Nah, selanjutnya buat grup primer dengan mengelompokkan minterm yang tidak dapat digabungkan dengan minterm lainnya dalam grup yang sama. Dalam contoh ini, grup primer terbentuk dengan mempertimbangkan beberapa perbedaan satu bit. Grup primer yang terbentuk yaitu kurung pelawal M0 sama M1, terus kurung pelawal tutup, selanjutnya ada M1 dan M3, dan yang terakhir yaitu M3 dan M5. Yang setelah kita mengetahui ini, sudah mengetahui memisahkan implikasikan minterm yang berbeda dengan yang lainnya, selanjutnya kita membuat tabel dari data-data tersebut. Nah, tabel di sini mempunyai isi minterm, grup primer, dan nilai output. Yang nilai-nilainya yaitu M0, M1, M3, dan M5. Nah, setelah kita membuat tabel, di sini kita akan mengidentifikasi implikasi esensial. Selanjutnya, identifikasi implikasi esensial. Dalam contoh ini terdapat dua implikasi esensial, yaitu M0, M1, dan M3, M5. Nah, selanjutnya adalah eliminasi minterm. Eliminasi minterm. Nah, di sini ada yang tereliminasi, yaitu minterm ketiga dengan grup primer M1, M3, dan nilai outputnya yaitu 1 atau true. Terus yang keenam yaitu merging atau penggabungan. Nah, lakukan merging atau penggabungan dengan membandingkan minterm yang berdekatan dalam grup. Dalam contoh ini M3 atau aksen B dan C aksen dapat digabungkan dengan M1 untuk membentuk implikasi tak terhitung. Terus yaitu penyederhanaan akhir yang merupakan step akhir dari metode Quine dan McCluskey ini. Sederhanakan implikasi esensial dan tak terhitung yang ditemukan. Setelah penyederhanaan, fungsi logika menjadi F dalam kurung A, B, C, kurung tutup, terus mempunyai nilai A aksen, B aksen, dan C, plus A aksen, B, dan C aksen. Nah, kesimpulan yang dapat diambil di dalam metode Quine-McCluskey ini yaitu metode Quine-McCluskey ini sendiri adalah teknik efektif untuk menyederhanakan fungsi logika kompleks dengan mengidentifikasi grup primer, implikasi esensial, dan melakukan penggabungan minterm. Metode ini menghasilkan penyederhanaan yang cukup optimal. Hal ini memungkinkan developer untuk mencapai solusi yang lebih sederhana dan efisien mungkin dalam perancangan sirkuit atau aplikasi lainnya. Nah, di sini bisa sebagai sirkuit listrik, sirkuit logika, gerbang logika, dan lain-lainnya. Oke.
Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan di metode McCluskey ini dan juga Theta Carnot. Semoga kedua materi tersebut bisa berguna untuk teman-teman sekalian agar bisa untuk menyederhanakan logika kompleks tadi untuk menjadi sebuah data yang mudah untuk dibaca. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.